Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sudah siap untuk kita melanjutkan pembelajaran kita? Oke. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi matematika ya. Kalau sebelumnya kita sudah memperdalam tentang yang namanya pecahan senilai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi yang materi yang ada di buku kalian. Nah, di buku kita semua, yaitu materi tentang apa yang terakhir kemarin. Ya, terakhir kemarin kita mengubah persen dan desimal menjadi pecahan biasa. Oke. Nah, di pembelajaran sebelumnya, di video pembelajaran terakhir, Pak Wisnu sudah menugaskan kalian untuk mengerjakan mari berlatih 11 ini. Oke, sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, marilah kita bahas terlebih dahulu kira-kira bagaimana jawaban-jawaban yang sudah kalian jawab di pembelajaran yang kemarin ya, di mari berlatih 11 ini. Oke, ini yang pertama adalah soal mengubah persen menjadi pecahan biasa yang paling sederhana. Oke, kalau paling sederhana berarti yang bagaimana sih kemarin? Paling sederhana itu artinya adalah dia sudah tidak bisa dibagi lagi. Kalau dibagi itu hanya bisa dengan angka 1. Nah, jadi dia sudah paling kecil itu yang penyebutnya itu sudah paling kecil angkanya. Oke. Oke, sekarang yang A ya. Yang A ini adalah 60%. Oke, kalau persen itu artinya apa sih kemarin? 60%. Nah, 60 per 100. Oke, 60 per 100 kita coba bagi berapa kira-kira? Langsung saja, kira-kira bagi berapa? Oke, bisa langsung dibagi 10 misalkan. Nah, misalkan ini langsung dibagi 10. Nah, kalau dibagi 10 jadinya berapa kira-kira? Ini Pak Wisnu buat di bawahnya saja biar kelihatan. 60 dibagi 10 tinggal 6. Oke, 6 per 10. Nah, bisa kita lihat 6 per 10 ini masih angka genap. Kalau angka genap berarti bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 2. Oke. Hasilnya 3 per 5. Ya, jadi 60% itu pecahan paling sederhananya adalah 3 per 5. Nah, oke. Sekarang yang selanjutnya ada 80%. Oke, berarti 80 per 100. Oke, 80 per 100. Kalau 80 per 100 kira-kira bisa langsung dibagi berapa? Oke, kalau tadi kita pakai cara yang agak panjang langsung. Sekarang Pak Wisnu akan bagi dengan angka 20. Wah, ini angkanya sangat besar, 20. Nah, kalau 80 dibagi 20 kira-kira berapa? Ada yang tahu? Ya, hasilnya adalah 4. Oke. Terus kalau 100 dibagi 20 hasilnya 5. Oke. Jadi 4 per 5 itu 80%. Selanjutnya ada 99%. Oke. Artinya 99 per 100. Nah, kalau 99 per 100 kira-kira ini bisa dibagi dengan angka yang sama berapa kira-kira? Iya, ini sudah merupakan pecahannya yang paling sederhana. Jadi 99% itu sudah tidak bisa lagi dengan angka selain 1. Jadi dia tetap 99 per 100. Selanjutnya ada 125%. Artinya 125
Nah, dibagi 100 atau per 100. Nah, kira-kira ada yang tahu ini bisa langsung atau bisa dibagi berapa? Oke, karena ini di belakangnya kita bisa lihat ada angka 5, ada angka 0, berarti ini bisa dibagi 5. Nah, 125 dibagi 5, kira-kira hasilnya berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu berapa kira-kira? Oke, hasilnya itu adalah kalau kita bagi dengan 5. Nah, ini bagi 5 juga. Nah, hasilnya adalah 125 dibagi 5. Nanti coba bisa kalian buktikan dengan pembagian bersusun. Ini 25. Nah, 125 dibagi 5 itu. Terus 100 dibagi 5. Nah, kira-kira berapa? 20. Oke. Bisa kita lihat di sini masih apa ya? Masih bisa dibagi lagi, masih ada 5, ada 0. Berarti kita bagi lagi dengan 5. Nah. Oke. Hasilnya kira-kira berapa? 25 dibagi 5, hasilnya adalah 5. Nah, sedangkan 20 dibagi 5 hasilnya 4. Oke, jadi 5/4. Selanjutnya ada 200%, berarti 200/100. Wah, ini seru ini. 200/100 berarti kira-kira berapa ya? 200/100. Nah, ini bisa kita lihat. Ini kira-kira langsung bisa dibagi dengan angka yang sama berapa? Coba kita langsung bagi dengan 100 saja. Nah, kalau dibagi dengan 100 seperti ini, kita tinggal mengurangi atau menghilangkan nolnya. Karena punya sama-sama punya 02 langsung, berarti tinggal 2. Nah, ini 1. Nah, dibagi 100. Nah, 100 dibagi 100. Nah, ini 1. Jadi 2/1 atau sama dengan bisa ditulis seperti ini. Nah, 2. Oke. 2/1. Terus yang F yang terakhir 135%. Wah, ini 135/100. Oke, karena ini sama-sama berakhiran dengan bilangan yang bisa dibagi dengan angka 5, jadi kita langsung bagi 5. Oke, 135 dibagi 5, kira-kira hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 27. Oke, nanti coba bisa kalian buktikan sendiri. 135 dibagi 5 itu berapa hasilnya? 100 dibagi 5, nah 20. Jadi 27/20. Apakah ini bisa disederhanakan lagi atau dibagi dengan angka yang sama lagi? Ya, tidak bisa. Jadi 135 itu nilainya setara dengan pecahan biasa 27/20. Oke, silakan yang masih salah bisa dibenarkan, bisa di pause videonya, bisa dibenarkan. Oke, sekarang Pak Wis lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini, ubahlah pecahan desimal berikut menjadi pecahan biasa yang paling sederhana. Kembali lagi yang paling sederhana. Oke, caranya bagaimana kemarin? Kalau ini 0,3, berarti ini hanya ada apa? Satu angka di belakang koma, berarti ini punya nolnya cuma 1. Atau bisa kita tulis seperti ini, 0,3 itu bisa kita tulis menjadi 3 per 10. Nah, kenapa kok 3/10? Karena hanya ada satu angka di belakangnya koma. Oke, jadi 0,3 itu sama dengan 3/10. Nah, kalau 3/10 ini kira-kira ada atau bisa dikecilkan
bisa disederhanakan? Nah, tidak bisa. Jadi 0,3 ini sama dengan 3/10. Selanjutnya 0,7. Oke. Kalau 0,7 ini bagaimana? Ini ya karena ini sama-sama satu angka di belakang koma, sama seperti 0,3 ya, pernya per 10. Oke. Nah, kalau per 10, nah ini 7, tinggal kita tulis seperti ini. Oke, yang C sekarang 0,9. Nah, kalau 0,9 ini bagaimana? Ini masih sama-sama satu angka di belakang koma, jadi per 10. Jadi tinggal kita pindah angka 9-nya di sini. Oke. Terus selanjutnya adalah 0,13. Nah, 0,13 karena dua angka di belakang koma, jadi ya nolnya juga ada 2 atau per 100 di sini. Nah, jadi 13/100. Oke. Untuk selanjutnya ada berapa ini? 0,21. Oke, 0,21. Ini dua angka di belakang koma. Kalau dua angka di belakang koma berarti per berapa ini? Per 100. Ya, dua angka di belakang koma berarti nolnya juga 2, seperti itu. Ini berarti 21/100. Yang terakhir, yang F adalah 0,38. Oke, 0,38. Berarti berapa? Dua angka di belakang koma juga. Nah, per 100. Nah, 38. Oke. Oke, sampai di sini ada yang bingung? Tidak ada? Kalau tidak ada yang bingung, nah ini jangan lupa, ini yang dicari adalah pecahan biasa paling sederhana. Kalau paling sederhana itu bagaimana? Ketika dia bisa dibagi dengan angka yang sama, harus kita bagi dengan angka yang sama. Sekarang kalau 38 ini dan 100 ini sama, punya kesamaan apa? Sama-sama bilangan genap, berarti bisa dibagi 2. Oke, karena ini bilangan genap yang bisa dibagi 2. 38 dibagi 2 sekarang berapa? 19. Oke, 19 per 100 dibagi 2, 50. Wah, seperti ini. Ya, jadi 0,38 itu pecahan paling sederhananya. Nah, pecahan biasa paling sederhananya adalah 19/50. Nah, oke. Kalau yang salah silakan dibenarkan dulu, bisa di pause videonya. Lalu kita akan melanjutkan ke yang nomor 3. Oke, 1, 2, 3 Pak Wisnu hapus. Oke, sekarang yang nomor 3, ubahlah pecahan desimal berikut menjadi persen. Oke, artinya persen itu apa sih? Per 100. Jadi misalkan ini ada 0,14 yang A itu. Nomor 3 yang A 0,14 itu artinya bagaimana tadi? Kalau dua angka di belakang koma, itu artinya adalah per 100. Oke. Nah, ini karena ada dua angka, ada 1, ada 4, ini di belakangnya koma, jadi 14/100. Nah, kalau sudah 14/100 seperti ini, kalau dibuat persen, bagaimana? Ya, kita tinggal tulis seperti ini, 14%. Ya, mudah sekali. Pokoknya kita bisa mengubahnya menjadi per 100 dulu kalau persen itu. Nah, karena artinya persen adalah per 100. Oke, selanjutnya yang kedua adalah 0,20. Kalau 0,20 kira-kira sama dengan pecahan yang per 100 berapa? Nah, kita tinggal tulis saja karena ini sudah dua angka. Ya, kita tinggal tulis 2 dan 0. Nah, atau berarti sama dengan berapa? 20%. Oke. Selanjutnya yang C. Yang C ini ada 0,26. Kalau 0,26 berarti berapa? Ya, 26/100 atau sama dengan berapa kira-kira?
Ya, 26%. Oke, ini 26% berarti. Oke, selanjutnya yang D, 0,47. Oke, di sini masih sama dua angka di belakang koma, jadi Pak Wisnu langsungkan. Nah, dari sini pasti semuanya sudah paham. Oh, maksudnya itu bagaimana kalau mau dibuat persen dari pecahan yang atau ini bilangan desimal yang dua angka di belakang koma. Jadi, ya ini bisa langsung kita tulis 47%. Oke. Nah, selanjutnya ada 0,51 berarti berapa itu? Nah, semuanya pasti tahu. Ya, 51%. Oke. Terus satu lagi. Nah, 0,65 berarti 0,65 itu berarti 65%. Oke. Nah, silahkan yang nomor 3 ini, silahkan yang masih salah atau perlu dibetulkan, silahkan dibetulkan terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan setelah ini yang nomor 4. 1, 2, 3, Pak Wisnu hapus semuanya. Oke. Sekarang yang nomor 4 adalah ubahlah persen berikut menjadi pecahan desimal. Jadi dari persen, nah persen itu artinya apa sih tadi? Per 100. Berarti kalau ini ada 6. Nah, 6% berarti 6 per 100. 6 per 100. Oke, berarti ada dua angka di belakang koma. Nah, kalau dua angka di belakang koma berarti 6 ini ada yang ada di paling belakangnya. Nah, terus ada 0, baru ada komanya, terus baru ada nolnya ini. Jadi 6% itu sama dengan pecahan desimalnya adalah 0,06. Nah, kalau 60% itu baru 0,60. Nah, oke, ini yang A. Sekarang yang B, 14%. 14% artinya berapa kalau dibuat pecahan dengan pembilangnya penyebutnya 100 berarti 14 per 100. Kalau 14 per 100 berarti sama dengan berapa? Nah, sudah dua angka di belakang koma berarti 0,14 seperti ini. Nah, selanjutnya yang C ada 46%. Berarti bagaimana? Nah, kita langsungkan saja di sini. 46% itu kalau dibuat desimal. Nah, berarti langsung bisa kita tulis bagaimana? Langsung bisa kita tulis 0,46. Oke. 0,46. Nah, terus selanjutnya ada 57%. 57% berarti 0,57. Oke, sampai di yang D ini ada yang ditanyakan. Jadi kalau persen itu berarti sama dengan per 100. Berarti itu yang paling belakang, angka-angka yang paling belakang itu adalah di dua angka di belakang koma. Nah, ini. Oke, jadi yang paling belakang itu kalau persen berarti ada di sini, ada di dua angka di belakang koma. Oke, nah ini. Oke, ada yang masih bingung? Kalau ada yang masih bingung nanti waktu virtual meet silahkan tanya ke Pak Wisnu. Kita lanjutkan yang E dan F sekarang. Oke, yang E dan F ini kalian perlu konsentrasi lebih karena ini angkanya sedikit lebih besar dari yang sebelumnya. Ini ada atau apa ini? Persen. Nah, pecahan dalam bentuk persen 246. Oke.
seperti yang Pak Wisnu sampaikan tadi, berarti ini kalau 246% artinya adalah 246 per 100. Oke. Nah, bagaimana cara menuliskannya ke dalam pecahan desimal kalau begitu? Nah, kalau seperti ini, seperti yang Pak Wisnu sampaikan sebelumnya, yang paling belakang itu kalau persen, atau per 100 ketika dibuat menjadi desimal itu ada di 2 angka di belakang koma. Sekali lagi, berarti kira-kira seperti ini. Ini ada 2 angka yang di belakang koma. Berarti kita tuliskan dulu yang 6 ini adalah yang di paling belakang, tidak boleh di sini. Nah, kalau di sini kan berarti 3 angka di belakang koma, padahal kalau persen itu atau per 100 itu ketika dibuat desimal itu 2 angka di belakang koma. Jadi 6-nya ini ada di ini angka yang paling belakang. Terus 4 di sini. Oke. Nah, terus angka 2-nya ini. Nah, angka 2 berarti ada di depan koma. Seperti ini. Karena kalau persen seperti tadi, persen itu artinya kalau dibuat desimal 2 angka di belakang koma, atau per 100 itu artinya kalau dibuat desimal 2 angka di belakang koma. Sekarang kalau ini 650 persen. Oke, 650% artinya berarti berapa? 650 per 100. Oke, 650 per 100. Nah, berarti ini juga ada, kalau per 100 berarti juga 2 angka di belakang koma. Nah, angka yang paling belakang berapa ini? 0. Lalu di depannya 0 ada 5. Lalu ada 6. Oke. Jadi seperti ini untuk yang pembelajaran di mana ini kemarin? Di Mari Berlatih 11. Seperti yang sudah Pak Wisnu bahas barusan, silakan itu dibenarkan bagi yang masih salah, dan yang sudah benar, good job untuk kalian. Nah, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, ini bisa dibuka di buku kalian halaman 25. Kita lanjutkan lagi. Ini Pak Wisnu hapus dulu semuanya. Oke. Nah, di halaman 25 ini kita akan menentukan persentase dari kuantitas tertentu. Nah, misalkan ini ada, perhatikan gambar berikut, ada setengah dari 8 atau 1/2 dari 8, berarti kira-kira berapa itu? 4. Terus ada 1/4 dari 8, berarti kira-kira berapa itu hasilnya? 2. Oke. Dari gambar tersebut terlihat bahwa setengah atau 1/2 dari 8 bola sama dengan 4 bola, atau setengah dari 8 sama dengan 4, berarti 8 itu dibagi 2 sama dengan 4. Oke, 1/4 dari 8 bola sama dengan 2, atau 1/4 dari 8 sama dengan 2. Nah, sekarang bagaimana menentukan persentase dari suatu bilangan agar kamu dapat menjawabnya? Pelajari contoh berikut. Nah, berapakah 25% dari 12? Nah, jawabannya adalah ubahlah terlebih dahulu 25% menjadi pecahan biasa. Oke, kalau 25% diubah menjadi pecahan biasa, berarti bisa kita lihat di sini langsung saja. Semuanya sudah tahu caranya. Nah, ini jadi 1/4. Caranya seperti ini. 25%, berarti 25 per 100 ini dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu 25, menghasilkan 1/4. 25% dari 12 sama artinya dengan 1/4 dari 12, atau 1/4 dikali 12, berarti bisa kita lihat di sini hasilnya adalah 3. Oke. Nah, caranya kalau perkalian seperti ini, perkalian pecahan seperti ini, ini bisa
kita lihat kalau 1/4 dikali 12 itu berarti yang dikalikan hanya angka ini yang atas atau pembilangnya, berarti pembilangnya dikalikan dengan angkanya ini jumlahnya. Jadi 1 dikali 12/4. Nah, per 4 ini maksudnya adalah dibagi 4. Jadi sama dengan 12 dibagi 4. Hasilnya adalah 3. Oke, jadi seperti ini. Oke, silakan setelah ini kalian kerjakan yang di Mari Berlatih 12. Untuk kesempatan berikutnya kita akan membahas ini. Di Mari Berlatih 12. Di Mari Berlatih 12 ini akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Oke, selanjutnya ini kita akan mempelajari tentang pecahan sebagai operasi pembagian. Waduh, maksudnya apa lagi nih? Coba kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Pecahan 2/5 dapat diartikan sebagai pembagian 2 dibagi 5. Oleh karena itu, untuk mengubah pecahan 2/5 menjadi pecahan desimal, kamu dapat melakukan dengan cara pembagian seperti di samping. Jadi maksudnya pecahan sebagai operasi pembagian ya ini contohnya adalah 2/5. Oke, kalau biasanya kalian mencari yang namanya apa ini tadi, pecahan desimal itu dengan membuatnya menjadi apa, per 10, per 100 seperti itu. Coba kita lakukan terlebih dahulu, nanti kita buktikan apakah bisa menghasilkan pecahan desimal yang sama dengan ini. Oke, ini tadi 2/5. 2/5. Oke, untuk menjadikan dia sebagai pecahan desimal, kalau pecahan desimal itu harus per berapa sih? Per 10, per 100, per 1000. Nah, kalau ini paling dekat kalau dijadikan per berapa? Ya, kalau dijadikan per 10 atau penyebutnya kita jadikan 10 dengan berarti dikalikan angka 2. Oke. Nah, seperti ini. 2 dikali 2, 4. Nah, 4 per 10. 2 kali 5, 10. Jadi 4/10. Oke, 4/10 karena ini nolnya cuma 1, berarti yang ada di belakang koma ya cuma 1 angka. Oke, berarti di sini bisa langsung kita tulis 4. Nah, karena sudah tidak ada angka lagi di depannya 4, kita tulis angka 0. Jadi 0,4. Ya, jadi 2/5 itu sama dengan pecahan desimal 0,4. Nah, bisa kita lihat di sini di operasi hitung pembagiannya. Nah, jadi 2 dibagi 4. Nah, karena 2 ini tidak bisa. Oke, Pak Wisnu yang contohkan di sini aja. Bentar. Nah, ini. Oke, jadi sudah kita buktikan kalau 2/5 itu benar adanya bisa menjadi 0,4. Sekarang kalau kita pakai cara ini pembagian, bagaimana sih mengubah suatu pecahan menjadi pecahan desimal dengan cara pembagian bersusun? Nah, ini kita tulis dulu yang ini pembilangnya. Nah, pembilang itu yang bagian atasnya, atau ya kalau di sini 2/5 berarti angka 2-nya kita tulis 2/5. Nah, 2/5 ini angka 2-nya kita tulis di dalam, lalu kita bagi dengan angka 5. Jadi 2 dibagi 5. Wah, apa ya bisa kira-kira angka 2 kalau dibagi 5? Nah, caranya adalah ketika angka 2 ini tidak bisa dibagi 5, kita berikan bantuan dengan angka 0, nah, ketika sudah kita tuliskan dengan 0, ini, kita boleh menambahkan ini. Nah, kita bagi dengan 0, nah kita kurangi seperti ini. Nah, karena di sini 2 dikurangi 0 itu tidak bisa atau masih tetap angka 2, baru kita tuliskan angka 0-nya. Nah, ini karena ada 0 di belakang 0, nah ini bisa kita tulis baru angka 0-nya 20. Kalau 20 dibagi 5 apakah bisa? Nah, bisa, jawabannya adalah 4. Oke, 4 kali 5 ini 20. Nah, kalau 20 dikurangi 20 kira-kira hasilnya berapa? 0. Oke, jadi seperti ini.
2/5 itu sama dengan 0,4. Oke, jadi seperti itu. Sekarang coba kita contohkan dengan angka yang lain. Kira-kira angka berapa ya? Pak Wisnu inginnya adalah 1/2. Coba. Nah, kalau 1/2 itu ada yang tahu nggak hasilnya berapa kalau dibuat pecahan desimal? Coba ini kita cari dulu. Berarti 1/2 kita harus membuatnya jadi berapa kira-kira? Jadi 10. Berarti kita kalikan berapa? 5. Nah, jadinya adalah 5/10. 5/10 berarti sama dengan berapa pecahan desimalnya? 0,5. Oke. Oke, kalau 0,5 kita buktikan dengan pembagian bersusun seperti tadi. Berarti ini berapa yang dibagi? Nah, berarti kalau seperti ini adalah 1 dibagi 2. Nah, 1 dibagi 2. Apakah 1 ini bisa dibagi 2? Tidak bisa. Oke, kita tuliskan angka 0 dulu. Jadi kita kurangi 0. Nah, 1. Nah, kita beri koma. Nah, berarti kalau sudah kita kasih koma, kita boleh menambahkan 0 di belakang angka 1 sisa ini. Jadi 10 dibagi 2, kira-kira berapa? 5. Oke, jadi nah seperti ini. 5 kali 2, 10. Oke, kita kurangi 10 dikurangi 10, 0. Oke, jadi seperti itu. Masih ada yang bingung? Nah, kalau masih ada yang bingung, kita contohkan lagi. Pak Wisnu akan contohkan lagi. 1. Misalkan sekarang kan dari tadi adalah 2, itu baru yang pernya 10. Nah, kalau sekarang pernya yang per 100, kira-kira pecahan berapa ya yang bisa dibagi menjadi per 100? Oke, misalkan ini Pak Wisnu contohkan dengan berapa ya? Penyebutnya 25. Nah, misalkan 25 ini Pak Wisnu. Nah, 20/25 biar gampang perkalian dan pembagiannya. Oke, kalau 25 mau jadi 100, kira-kira dikalikan berapa? Dikalikan 4. Oke. Jadi hasilnya ya 20 dikali 4 sama dengan 80. 80/100. Oke. 80/100 itu sama dengan berapa sih? Oke, jangan 80. Coba ini Pak Wisnu, jangan 20 tapi 21. Nah, biar nanti belakangnya enggak 0. Nah, jadi kalau 21 dikali 4 berarti 84. Oke. 84/100 berarti sama dengan berapa kira-kira kalau dijadikan pecahan desimal? 0,84. Oke. Karena 4-nya ini ada di angka kedua di belakang koma, seperti itu. Ya, berarti 0,24. Sekarang coba kita bagi. Kita bagi di sini. Jadi 21 dibagi dengan 25. Waduh, ini kayak gimana caranya kira-kira ya? Oke. 21 jelas tidak bisa dibagi dengan 25. Berarti kita beri 0 dulu. Nah, lalu kita kurangi dengan 0. Jadi 21. Nah, kita beri koma. 210 dibagi 25. Kira-kira bisa apa tidak ya 210 dibagi 25? Oke, kalau yang paling dekat kira-kira 25 dibagi berapa yang mendekati 210? Ya, 25 ini bisa kita kalikan 8. Nah, kalau yang tidak percaya coba sekarang. Ini, perhatikan Pak Wisnu, perkaliannya Pak Wisnu. 25 dikali 8. Hasilnya berapa kira-kira?
5 kali 8, 0. Hasilnya 40, 4-nya disimpan. 2 kali 8, 16. 16 ditambah 4, ya 200 hasilnya. Nah, berarti 8 kali 25 hasilnya adalah 200. Oke. Nah, sekarang bisa kita lihat. Nah, 210 dikurangi 200 hasilnya adalah 10. Nah, masih ada sisa 10. Lah, 10 dibagi 25 kan juga nggak bisa. Nah, berarti perlu kita tambahkan 0. Oh iya, Pak Wisnu informasikan lagi, misalkan ini sudah ada koma. Nah, kalian boleh langsung menambahkan 0. Tidak perlu di sini ditambahkan koma lagi seperti ini. Ini malah salah. Jadi langsung 0, nah, ya misalkan ini 10 kan tidak bisa dibagi 25 ya, langsung aja ditambahkan 0 biar bisa nanti dibagi. Sekarang kalau 100 dibagi 25, kira-kira hasilnya berapa? 4 ya. 4 dikali 25, 100. Oke. Seperti ini. Nah, oke, dikurangi hasilnya adalah 0. Nah, kalau yang belum paham silahkan diulangi lagi nanti penjelasannya Pak Wisnu biar lebih paham. Jadi misalkan ini tadi kan angkanya sisanya 10 jelas tidak bisa dibagi 25, tapi karena sudah diberi koma di depannya tadi, di sebelumnya tadi sudah diberikan koma, bisa langsung ditambahkan angka 0 di belakangnya 10, tidak perlu ditambahkan koma-koma nanti. Nah, jadi soalnya koma itu hanya ada satu. Oke, sekarang Pak Wisnu clear semuanya. Nah, ini nanti mari berlatih 13, silahkan kalian selesaikan. Oke, sampai di situ saja yang Pak Wisnu bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang mari berlatih 14 akan kita bahas di pembelajaran berikutnya. Nah, nanti Pak Wisnu akan sampaikan bagaimana pengerjaan yang benar di mari berlatih 13 dan 12 yang sudah Pak Wisnu tugaskan di pembelajaran berikutnya. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Cukup sekian yang bisa Pak Wisnu sampaikan. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa belajar. Karena itu merupakan kewajiban kalian sebagai sebagai siswa, sebagai manusia. Oke, cukup sekian. Pak Wisnu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dadah.